Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, ingat kepercayaan Yahudi sebelum Mesias datang ada tokoh-tokoh besar yang datang mendahului. Dan kita sebut dua. Minggu ketiga Yohanes dan minggu keempat ini Maria Bunda Kristus. Tentu tokoh yang sangat dahsyat luar biasa Maria ini. 2000 tahun yang lalu dari desa Nazaret pelosok saka Yerusalem wae isih adoh kamangka 2000 tahun kepungkur kita bisa membayangkannya. Bertunangan dengan seorang namanya Yusuf. Saudari-saudara, dalam tradisi Yahudi kalau orang sudah bertunangan itu bisa mendapat sebutan juga suami istri, walaupun tentu saja tidak berlaku sebagai suami istri, tetapi sebagai sebutan suami istri. Nah, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, Yusuf diceritakan keluarga Daud. Mari kita runut. Memang Sang Almasih itu diramalkan oleh para nabi bukan dari tempat lain tetapi dari wangsa, dari dinasti, dari keturunan Raja Daud. Tetapi keturunan yang seperti apa? Yusuf itu tidak tinggal di istana. Dia hanya tukang kayu di desa yang pelosok. Mambu darah Daud, Raja Daud. Tetapi lihatlah, Raja Daud itu hidup 1000 tahun sebelum Tuhan Yesus. Seringkali tidak relevan ketika Anda masih bercerita, Romo saya dari keturunan Pakubuwono yang pertama ratusan tahun lalu. Mungkin hati saya mengatakan jur ngopo, gitu kan? Nah, lihatlah situasi Maria dan Yusuf. Dan Maria ketika menerima kabar dari malaikat Tuhan itu umurnya 14 tahun. Jadi Anda bisa membayangkan gadis usia 14 tahun SMP kalau sekarang, tetapi itu zaman dulu. Desa dengan adat yang sangat kuat, dengan hukum yang sangat ketat, orang berzina saja dilempari batu sampai mati. Lagi kok mengandung. Sangat susah bagi Maria untuk mencerna kabar malaikat Tuhan ini. Dan kemudian dijanjikan tentang anaknya. Tapi sebelum itu bahkan malaikat tahu bahwa Maria ketakutan, sehingga malaikat mengatakan jangan takut hai Maria, gitu kan? Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Takut, pramudeng. Dan seterusnya. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang putra yang hendaknya engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan disebut Putra Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Orang masuk. Apa to iki random noise. Orang mudeng apa kuwi. Nah, terus tentu saja Maria sangat polos bertanya pada malaikat Tuhan, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Lihat, pertanyaan yang polos dari seorang remaja desa 2000 tahun yang lalu. Dan kemudian jawaban malaikat juga membingungkan. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Piye nerangke karo bapak ibune, piye nerangke karo Yusuf suaminya atau tunangannya itu. Maaf Mas Yusuf, saya sudah mengandung. Dari Roh Kudus. Roh Kudus mungkin ya reaksi-reaksi yang biasa dan wajar terjadi. Jadi Maria sungguh dalam ketidaktahuan tentang masa depan. Dahsyatnya, poinnya, kekuatan bagi kita adalah jawaban Maria luar biasa. Sesungguhnya
aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Aku pancen ramudeng Gusti karo kersa dalem, uripku ya kok ngene tansah rekoso. Lah iki kok amal ana peristiwa anak kula sakit kamangkeran duit-duit nggo nambahke. Aku ini hambamu Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Gampang? Pasti tidak mudah untuk dikatakan, bahkan apalagi menghayati peristiwa-peristiwa yang ora cetha jluntrunge ning masrahke marang Gusti Allah kersa dalem Gusti. Dan kalau Anda ternyata orang-orang yang banyak bergumul dengan aneka perkara dalam kehidupan, entah dalam relasi rumah tangga, entah dalam keluarga, entah dalam usaha, bisnis, dan pekerjaan-pekerjaan lain. Hari ini kita mendengar seseorang yang juga bergumul dan menyatakan, aku hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Yuk, sing mantep men Gusti Allah mireng. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Dahsyat loh itu. Itu menjadi mantra dan kekuatan dan moto hidup kita. Fiat voluntas tua. Terjadilah menurut kehendakmu. Que sera, whatever will be. The future's not ours to see. Que sera, what will be. Kalau andai kata kita terus memperbarui penyerahan kita, kepercayaan kita, andalan kita pada Tuhan, itulah ketenangan hidup, itulah damai sejahtera, itulah gloria in excelsis Deo yang kita rindukan. Amin. Maria, gadis desa yang rendah hati, menempatkan diri sebagai hamba. Hamba lo ya, hamba lo ya. Hamba itu batur ya. Hamba itu sendiko dawuh dalam loh. Hamba itu hanya tidak bisa mengatakan, loh kok begitu? Dok, itu tolong disapu, itu kotor. Nanti Bu, saya mau menyapu sana dulu. Raiso hamba. Nggih, sendiko tinggal pekerjaane nandangi sing diperintahke bendorone hamba. Maria mendudukkan diri sebagai hamba. Anda tahu hamba atau kerendahan hati seorang hamba itu rendah hati itu kan humble, ya kan? Bahasa Inggrisnya humble. Humble itu dari kata humilis, bahasa Latinnya. Dan humilis kita dekatkan dengan kata humus. Humus, sesuatu yang terletak di tempat paling rendah tetapi subur. Betul ya? Daun-daun kering yang kena air kemudian kelintir menempati yang paling bawah. Kalau Anda cari pupuk yang subur, carilah humus yang di bawah, bukan yang di perbukitan tetapi yang di lembah. Mari membangun keutamaan yang paling utama menjadi dasar segala keutamaan adalah belajar terus-menerus rendah hati. Tidak sakal, terus-menerus saya, Anda dan semua orang diajak untuk belajar rendah hati dan menjadi hamba. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba, yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.